Sebelum melanjutkan, jangan lupa subscribe dulu, terima kasih. Bab 455, Tuan Lige Dewa Binatang. Beberapa saat yang lalu, terjadi badai yang dahsyat, namun dalam sekejap mata, segalanya berubah tenang dan damai. Bobby menatap kosong ke arah tinjunya yang dijepit oleh kedua jari Huang Xiaolong. Apakah ini benar-benar tinjunya yang dapat membunuh 1000 ekor sapi kuat hanya dengan satu pukulan? Tiger Fist, Sky Soaring Tiger Glory. Huang Xiaolong mencibir dengan nada menghina, menurutku, ini lebih mirip Cat Fist, Sky Soaring Cat Glory lebih cocok. Huang Xiaolong menambahkan tekanan dengan kedua jarinya. Kakak. Suara tulang patah bergema di halaman. Saat tulang-tulangnya remuk, rasa sakit yang hebat menyebar. Bahkan dengan tekad Bobby yang kuat, teriakan keluar dari tenggorokannya. Pergelangan tangan Huang Xiaolong kemudian berputar, meremas lengan Bobby seperti kain lap, meremukkan tulang-tulang di lengannya. Bobby menjerit lebih keras, bahkan lebih keras dari jeritan putranya, Julio. Julio tercengang melihat kejadian ini. Amier tercengang, semua pengawal kota suku Tiger di kompleks itu juga tercengang. Reaksi Bobby sama seperti reaksi putranya Julio. Didorong oleh rasa sakit yang tak tertahankan, Bobby melancarkan serangan ke Huang Xiaolong dengan tinju kirinya. Namun, tinju kirinya juga dihentikan di udara oleh Huang Xiaolong seperti halnya tinju kanannya. Sedikit demi sedikit, tulang lengan kiri Bobby dipatahkan oleh Huang Xiaolong. Reaksi Bobby terhadap rasa sakit itu sangat dramatis. Mulutnya terbuka membentuk oval panjang, matanya setengah menonjol keluar dari rongganya, dan hidungnya bengkok ke samping. Wajah ini terlalu konyol dan lucu. Sayangnya, baik Julio maupun para pengawal kota tidak berminat untuk tertawa. Kalian semua, bunuh saja anjing sampah ini, cepat bunuh anjing sialan ini. Teriak Julio kepada para penjaga kota di sekitarnya beberapa saat kemudian. Teriakan Julio membuat para penjaga kota yang kebingungan itu bertindak, tetapi sebelum mereka dapat menyerang, Huang Xiaolong melambaikan telapak tangan dan udara membeku. Para penjaga kota menyadari dengan heran bahwa mereka tidak dapat bergerak. Manipulasi ruang. Dengan jentikan jari Huang Xiaolong yang lain, Bobby terbang menjauh seperti sehelai daun yang layu. Sebuah kekuatan hisap kemudian datang dari telapak tangan Huang Xiaolong, menyeret Julio di depannya. Anjing sampah. Senyum sinis Huang Xiaolong sangat dingin, jari-jarinya membentuk cakar yang menusuk dada Julio, meremukkan tulang rusuk di dalam tubuhnya. Ratapan Julio yang mengerikan terdengar seperti babi yang sedang disembelih. Rasa sakit ini melebihi apa yang ia rasakan saat tulang lengannya diremukkan. Huang Xiaolong melanjutkan, cubitan lagi, tulang rusuk lainnya remuk. Tak lama kemudian, seluruh tulang rusuk Julio diremukkan oleh Huang Xiaolong satu persatu. Akhirnya, Julio pingsan karena rasa sakit yang amat sangat. Para penjaga kota lumpuh karena ketakutan, terpaku di tempat saat mereka menatap Huang Xiaolong dengan tatapan ketakutan. Semua orang, termasuk Amier, ketakutan. Apakah ini benar-benar pemuda yang sopan dan penuh senyum yang duduk di dekat api unggun tadi malam? Melihat Julio pingsan, Huang Xiaolong mengangkat satu kaki dan menendang tubuh Julio yang lemas. Tubuh Julio melengkung di udara, dan kebetulan jatuh di samping tubuh Bobby. Dengan tendangan sederhana itu, Huang Xiaolong telah menghancurkan semua organ dalam Julio, laut ki, meridian, dan vitalitasnya. Bobby bersedih melihat mayat putranya, ada kemarahan, tetapi juga ketakutan. Ketika Huang Xiaolong mendekat, Bobby tanpa sadar mundur ke belakang. Kau, apa yang kau inginkan? Kapten Kepala Pengawal Kota-Kota 100 Harimau tergagap. Katakan pada Gutman untuk datang menemuiku. Wajah Huang Xiaolong tampak muram. Gutman, kastelan dari 100 Tiger City. Pergi. Setelah mengatakan ini, Huang Xiaolong berbalik dan pergi. Siluet Huang Xiaolong hampir menghilang sebelum Amier tersadar kembali, ia meraih tunangannya Rihanna dan bergegas mengejar Huang Xiaolong, meninggalkan tempat itu seolah-olah hidup mereka bergantung padanya. 1 jam kemudian. Di dalam kastelan Manor di 100 Tiger City, wajah Gutman tampak muram melihat lengan Bobby yang lumpuh dan mayat Julio tergeletak di lantai. Niat membunuh yang mengerikan dan amarah sedang membara di dalam dirinya, semakin kuat, menenggelamkan seluruh istana kerajaan kota 100 harimau dalam suasana yang menyesakkan. Seorang manusia berjalan dengan angkuh di kota 100 harimau, melukai kapten pengawal utamanya. Dan terlebih lagi, membunuh keturunan garis keturunan murni dari suku harimau. Dia bilang aku harus menemuinya. Pertanyaan lembut Gutman terdengar tajam penuh bahaya. Benar sekali, Lord Gutman, jawab Bobby penuh hormat. Bagaimana menurutmu? Tanya Gutman. Bobby menjawab, tidak diragukan lagi, manusia itu adalah ahli alam Sein. Namun, aku mengenali semua ahli alam Sein di benua 10 arah kita, jadi dia pasti seseorang dari benua angin salju atau benua awan bintang, bahkan mungkin dari negeri Betlam. Gutman mendengus dingin, sepertinya suku harimau kita sudah terlalu lama diam, anjing liar atau kucing liar manapun yang datang dari benua angin salju atau benua awan bintang berani bersikap lancang di depan kita suku harimau.
Baiklah, hari-hariku akhir-akhir ini kosong, aku akan menggunakan darah manusia ini sebagai persembahan untuk pisauku. Gutman telah menghilang dari aula dalam sekejap ketika kata terakhirnya terdengar. Sesaat kemudian, Gutman sudah keluar dari kota 100 harimau, terbang lurus menuju sebuah bukit sejauh 100 li dari kota. Saat ini, di puncak bukit 100 li di luar kota 100 harimau, Huang Xiaolong berdiri tegak. Dia telah melepaskan auranya, percaya bahwa Kastelan Gutman mampu menemukannya. Seperti yang diduga, tidak butuh waktu lama bagi suara angin yang bertiup dengan kecepatan tinggi untuk memasuki telinganya. Orang itu terus berjalan ke arah Huang Xiaolong, energi permusuhan yang kuat diarahkan ke punggungnya. Tinju Dewa Harimau. Bayangan kepala harimau yang besar meraung, energi tajam yang merobek ruang terarah padanya. Huang Xiaolong bahkan tidak menoleh sedikit pun, dia berputar dan melancarkan pukulan yang tepat ke arah penyerang itu. Sebuah ledakan keras memecah udara. Gelombang kejut menyebar bagaikan tornado, pepohonan dan tanah terlontar ke udara, mengguncang seluruh bukit kecil. Huang Xiaolong terhuyung mundur beberapa langkah, lalu dengan cepat menenangkan diri, sedangkan penyerangnya berhasil dihalau dan mendarat pada jarak lebih dari belasan meter. Gutman tampak terkejut saat melihat Huang Xiaolong. Baru saja, pemuda ini benar-benar menerima pukulan sekuat tenaganya dan mereka berakhir seri. Dia merupakan salah satu ahli alam Saint Ordo ke-8. Gutman menjadi serius setelah mengatasi keterkejutannya. Kekuatan prajurit ini tidak buruk, tidak heran kau berani merajalela di wilayah suku harimau milikku, membunuh keturunan suku harimau milikku. Gutman menatap Huang Xiaolong dengan dingin, tapi, tidak peduli siapa kau, berani membunuh keturunan suku harimau milikku hanya akan menghasilkan satu kematian. Gutman mengangkat kepalanya, mengeluarkan suara gemuruh yang menggelegar. Lingkaran api merah keemasan menyelimuti tubuhnya. Pada saat yang sama, tubuh Gutman mulai berubah, dagingnya berdesir dan otot-ototnya tumbuh. Satu persatu, garis-garis harimau muncul di kulitnya, termasuk wajahnya, dan duri-duri harimau tumbuh di lengan dan kakinya. Ekor harimau yang panjang tumbuh dari tulang ekornya. Meskipun manusia binatang tidak dapat memanggil roh bela diri dan transformasi jiwa seperti para kultivator dari benua angin salju dan benua awan bintang, mereka yang memiliki garis keturunan kuat dan murni, dapat kembali ke bentuk binatang. Setelah kembali ke bentuk binatang, kekuatan dan tenaga mereka berlipat ganda, menyaingi transformasi jiwa para ahli manusia. Setelah transformasi binatang, aura harimau Gutman menjadi lebih menonjol dan mendominasi saat ia mempersempit jarak ke Huang Xiaolong. Pada saat terakhir, sebelum ia hendak menerkam manusia muda itu, sebuah tongkat kerajaan muncul di tangan Huang Xiaolong. Bagian atas tongkat kerajaan itu memiliki ukiran kepala binatang buas, matanya lebih merah dari darah, memancarkan aura kuno yang tak terbantahkan. Di hadapan kekuatan binatang buas kuno ini, Gutman merasakan tekanan mengerikan yang datang dari bagian terdalam jiwanya. Wajah Gutman berubah ketakutan dan ketidakpercayaan, matanya terpaku pada tongkat kerajaan di tangan Huang Xiaolong, gemetar dari ujung kepala sampai ujung kaki. Ini adalah tongkat Dewa Binatang. Benar sekali, ini adalah tongkat Dewa Binatang. Huang Xiaolong mengakui. Tongkat Dewa Binatang. Tongkat Dewa Binatang yang sesungguhnya. Gutman memerah karena kegembiraan saat dia bersujud, lebih tepatnya, dia memeluk bumi yang luas. Gutman dari suku harimau memberi salam kepada Tuan Lige, Dewa Binatang. Huang Xiaolong bingung mendengar Gutman menyebutnya sebagai Lige Lord Beast God, tapi sesaat kemudian dia teringat legenda yang mengatakan bahwa siapapun yang memiliki tongkat Dewa Binatang adalah penerus terpilih, Dewa Binatang berikutnya. Bagi Huang Xiaolong, ia merasa telah meremehkan status terhormat Dewa Binatang di benak para bismen. Baru saja, Gutman, yang berusaha sekuat tenaga untuk membunuhnya, bersujud di hadapannya dalam sekejap mata setelah melihat tongkat Dewa Binatang, langsung menjadi dewa.